Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam perspektif. Perbincangan tentang pendidikan politik di satu sisi dan politik praktis di sisi lain adalah dua term yang tidak akan pernah kita bisa pisahkan. Pendidikan politik terutama bagi mahasiswa adalah bagian yang sangat strategis untuk menjadi pintu dan tahap bagi mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi ketika mereka berada di kampus, ketika mereka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang mahasiswa, maka identitasnya sebagai warga politik itu kemudian bersoal kalau bersinggungan dengan praktek politik praktis, karena memang aturan normatifnya adalah kampus itu harus terbebas dari praktek politik praktis. Sahabat perspektif yang saya hormati, dalam banyak forum, dalam banyak tempat, lokasi, sering mahasiswa bertanya kepada saya, "Pak, apa sesungguhnya politik praktis itu?" Saya sampaikan sama mereka bahwa dari berbagai regulasi secara normatif itu diatur bahwa sebenarnya politik praktis itu adalah kegiatan atau aktivitas politik yang dilaksanakan di kampus berupa kampanye, dukungan, termasuk partisipasi warga kampus dalam afiliasi partai politik tertentu yang ujungnya itu bisa mempengaruhi netralitas ASN, termasuk diantaranya mahasiswa yang berada dalam kampus. Itu yang kita masukkan dengan politik praktis. Sahabat perspektif yang saya hormati, dalam satu perspektif ada kelihatan satu titik paradoks atau dilema antara harusnya kampus melakukan pendidikan politik, tetapi di sisi lain kampus juga harus menjaga agar kampus itu tidak terlibat dalam politik praktis. Robert Post dalam Democracy, Expertise and Academic Freedom tahun 2012 itu berpendapat bahwa universitas itu harus menjaga integritas dalam upaya pencarian kebenaran ilmiah atau pengetahuan yang objektif, namun juga harus memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang aktif dan cerdas dalam berpartisipasi. Sahabat perspektif, pandangan Robert Post tadi itu sebenarnya menyeratkan bahwa meskipun kampus tidak boleh berpolitik praktis, tetapi kampus juga tidak boleh abai terhadap realitas politik yang ada. Kampus atau perguruan tinggi pada titik ini harus berperan untuk melakukan berbagai program atau kegiatan agar pendidikan politik ini bisa dilakukan, menumbuh kembangkan yang namanya politik gagasan, politik kebangsaan, politik kemanusiaan atau politik nilai. Tetapi di saat yang lain, kampus harus taat pada aturan, terutama pada netralitas aparatur sipil negara dan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sahabat perspektif yang berbahagia, ada satu pertanyaan mendasar yang dalam perspektif saya ini bagus. Bagaimana dengan mahasiswa yang bukan ASN, apakah boleh berpolitik praktis di kampus? Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada para mahasiswa, kalau kita membaca referensi dan beberapa regulasi, sebenarnya mahasiswa itu boleh saja berpolitik praktis. Mereka boleh menjadi anggota partai, mereka boleh ikut kampanye, dan faktanya beberapa kontestasi politik banyak mahasiswa yang menjadi caleg bahkan berhasil. Yang tidak boleh adalah ketika status Anda sebagai mahasiswa yang masih kuliah masuk kampus, inilah yang tidak boleh Anda melakukan aktivitas kampanye, meminta dukungan atau bentuk-bentuk lain yang Anda lakukan di kampus.
Tetapi sesungguhnya kalau kita cermati, kalau kita bedah, rasakan selama ini aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik ketika akan ada kontestasi misalnya di pemilihan himpunan, di badan eksekutif mahasiswa, di tingkat fakultas atau di universitas. Yang Anda lakukan itu adalah kerja-kerja politik yang sesungguhnya dalam aturan tidak dilarang. Yang dilarang adalah aktivitas Anda di luar sebagai orang partai. Anda masuk kampus. Kampus sekali lagi adalah tempat di mana di sana ada kebebasan, di sana ada netralitas, dan netralitas itu adalah bagian yang selalu kita jaga di kampus agar tidak terkontaminasi dengan berbagai kepentingan yang lain. Sahabat perspektif yang berbahagia, isu tentang pendidikan politik dan politik praktis akan selalu ada pro kontra, akan selalu ada dialektika di sana. Dengan pendidikan politik yang baik di kampus, dipastikan akan melahirkan calon pemimpin bangsa yang kita harapkan. Tapi jangan hanyut juga dalam arus polarisasi berbagai kepentingan dan kekuasaan. Yang pasti bahwa kampus tidak boleh terisolasi dengan realitas sosial politik yang ada hari ini. Kampus seperti Menara Gading adalah sesuatu yang tentu tidak laku lagi. Dan ingat, dengan pendidikan politik yang hebat, itu pasti akan melahirkan calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.